dan fotografi. Kan pada surat itu kan intinya ya DKV tarik diri gitu ya, tidak bersedia lagi untuk mengkoordinir mata kuliah tersebut, gitu, mengembalikan ke P3I. Nah, kami sempat, itu hari apa ya Bu Delti ya, kami sempat bicara dengan Bu Irma Senin minggu lalu mungkin ya Bu Delti ya. Iya, Senin minggu lalu. Senin minggu lalu ya. Ya kami pada intinya kami menyadari bahwa memang ada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan MDU ya, tidak cuman di mata kuliah ini sih, di beberapa mata kuliah yang lain yang pasti ada beberapa ketidaksempurnaan begitu dalam melaksanaannya. Nah, kami pada waktu itu pengen kalau bisa kita mencari jalan keluar lah, karena MDU ini satu, MDU secara keseluruhan ini kebijakan universitas juga sehingga perlu dikawal, dan kedua ya mata kuliah ini kebetulan juga termasuk diminati ya Bu Delti ya, sehingga saya rasa permintaannya cukup ada lah. Nah, kami pada waktu itu membicarakan beberapa kemungkinan hal, termasuk kalau saya tidak salah keliru, mungkin Bu Delti bisa luruskan nanti, pengurangan kelas misalnya, kalau jumlahnya mungkin terlalu banyak gitu ya, tapi kita harus bisa kompensasi dengan yang lain. Dari pembicaraan itu seingat saya belum ada titik solusi lah pada waktu itu, kan masih membicarakan. Kami juga pada waktu itu sudah beberapa keluhan yang disampaikan juga kami bicarakan dengan teman-teman di bagian BTSI, BAA juga, dan beberapa hal yang memang kita bicarakan. Terus ada beberapa titik yang tadinya kita mau lepas sama sekali gitu dari P3I, tetapi karena keterbatasan teknis juga ada beberapa hal yang kayaknya belum bisa ini kalau itu, sehingga masih akan di-handle juga oleh P3I gitu ya. Nah, ya harapannya memang Pak Dekan kalau kita bisa mencapai titik temu begitu, bagaimana supaya kita masih tetap bisa menyelenggarakan mata kuliah ini, supaya ya pelaksanaan MDU-nya ini masih bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau ada masalah-masalah yang ya kita bisa bantu bersama-sama, baik dari pihak kantor PR1 maupun dari pihak P3I, ya mari kita coba cari solusi sama-sama. Oh ya, saya juga mendengar masalah honor untuk dosen-dosen, padahal dosennya banyak yang pengampu dari luar, itu juga sempat bermasalah. Sepertinya masalah miskomunikasi antara prodi dengan pihak universitas begitu ya, sehingga saya dengar sempat Pak Martin itu keluar dari koceknya sendiri untuk menalangi dulu honor gitu, karena lama tidak keluar gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang ya kita perlu cari ininya lah, cari itu sesuatu yang tidak benar ya, tidak boleh itu terjadi seperti itu. Kita perlu coba cari solusinya bersama-sama lah. Nah, barangkali ini sudah perlu sampai di aras pimpinan fakultas, makanya kami mengundang Pak Wiwin malam-malam untuk diskusi. Kurang lebih itu yang mungkin dari saya, barangkali Bu Helti bisa melengkapi. Masih mute, Bu. Iya, terima kasih Pak Iwan. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Iwan, saya tinggal menambahkan, menegaskan bahwa ini mata kuliah yang diamanatkan dari pimpinan, sudah disahkan di rapat Senat,
sehingga kita di bawah memang perlu melihat keterlaksanaannya di aras implementasi mahasiswa. Nah, ada satu lagi Pak, dari apa prodi, salah satu prodi di FTI, saya lupa TI kayaknya, itu meminta supaya menyediakan kelas yang tadi yang dimaksud dari FTI, layout design dan dasar-dasar fotografi, malah meminta untuk 300 mahasiswa per kelas. Nah, ini kan menjadi apa ya, menjadi lebih membingungkan gitu Pak. Tapi untuk yang ini oke lah, kita bisa berpikir untuk cari solusi sejauh memang dari DKV bisa menyediakan gitu kelas-kelas ini. Nah, mengenai banyaknya kelas yang harus dibuka karena layout design dan dasar-dasar fotografi berada di kelompok seni, kemarin kami sudah rapat bersama dan sampai pada saat ini dengan jumlah mahasiswa yang ada pada saat ini, untuk kelompok seni kita perlu membuka 19 kelas. Belum termasuk yang angkatan 2021 yang mengulang. Berarti kalau ada 4 mata kuliah di situ, maka kita akan membuka masing-masing 5 kelas. Namun ya 5 kelas kurang lebih gitu. Masing-masing mata kuliah, berarti kita butuh layout design 5 kelas dan dasar-dasar fotografi 5 kelas Pak. Kalau yang dari bahasa Inggris, seni musik ya dari FBS, seni musik dan karawitan nanti di total juga menjadi 10 kelas. Nah, itu maksudnya supaya adil. Adil dalam hal ini kita menyamakan. Misalnya pun dari 10 kelas itu kalau kombinasinya layout design 6, dasar fotografi 4, itu enggak masalah Pak. Seberapa yang tenaga tersedia aja pengajarnya. Atau kalau mau ekstrim ya layout design 10 kelas, dasar fotografi 0 juga enggak masalah. Jadi dikembalikan lagi monggo gitu, karena mencari pengajar juga kan ada gampang-gampang susahnya gitu. Nah, mengenai dosen luar, ya kemarin memang sudah ngomong-ngomong saya dengan Mbak Irma, saya katakan gini, kalau honornya terlalu kecil, mungkin ada jalan keluar top up dari fakultas begitu, top up-nya. Tapi ternyata masalahnya honornya nggak cair ya Pak ya. Ya, kalau honornya nggak cair berarti ada miskomunikasi yang Ada disampaikan Pak Iwan. miskomunikasi dalam pencairan memang. Iya. Jadi ya mungkin ini ya Pak Wiwin ya, karena saya bisa bayangkan begitu. Kalau seandainya yang buka mata kuliah ini elektro, kemungkinan besar terjadi kekacauan seperti ini sama Pak. Karena kami itu juga sama-sama tidak pernah melayani Belum pernah ya. belum pernah melayani mata kuliah seperti ini kan. Paling banter kan kita buka, seperti saya kemarin dulu buka mata kuliah, ada anak FTI masuk, tapi kan bukan menawarkan kelas yang terus untuk aras Ini universitas. banyak sekaligus. Banyak lagi ya. Jadi saya kemarin juga mikir ya, ini kalau memang untuk program PPKN, teologi, itu mereka udah autopilot lah, karena mereka sudah terbiasa melayani itu gitu ya. Nah, memang yang ini ada salah ini. Jadi dari pihak kami sendiri barangkali SOP-nya mungkin juga kurang terang gitu barangkali, sehingga memang terjadi enggak tahu ngeklaimnya di mana. Sepertinya seperti itu. Jadi ini ngeklaimnya gimana caranya gitu ya. Nah, sehingga pengajar yang dari luar kan sudah, nah ini honorku mana gitu kan. Nah, ya jelas enggak enak kan, posisi Pak Martin pada waktu itu juga enggak enak, dia yang masukin kok sekarang tidak terkompensasi gitu kan. Jadi akhirnya yang saya dengar beliau menalangi dulu gitu yang saya dengar. Nah, kalau yang dosen dalam barangkali juga belum terhitung ininya. Kalau fotografi sepertinya dari luar semua, tapi kalau yang layout desain barangkali misalnya ada dosen dalam ya belum tercatat barangkali kompensasi untuk ini. Saya kurang tahu ya. Tapi memang ada masalah-masalah seperti itu. Kemarin juga sempat terjadi di berpikir kritis. Itu juga sama seperti itu, karena
pengelolanya dalam hal ini adalah pusat berpikir kritis Studi. itu juga tidak punya pengalaman kan mengelola hal seperti ini, sehingga ya mereka dalam tanda kutip cuek-cuek saja begitulah. Yang dosen-dosen yang dosen kontrak dan segala macam kan memang ya dapat gitu kan, itu bagian dari pekerjaan mereka. Tapi yang dosen-dosen luar kan terjadi gelisah gitu loh, ini saya ngajar kok sukarela gini, gimana caranya gitu. Sehingga ya memang kemarin sempat terdeteksi hal seperti itu. Nah ini itu semester 1. Semester 2 ini saya lihat mereka sudah belajar dari kekeliruan itu, sehingga klaim untuk honor-honor itu lancar. Moga-moga keuangan lancar sih, dugaan saya demikian. Tapi jelas klaim yang melalui kantor PR1 itu saya lihat lancar gitu untuk dosen-dosen luar yang mengajar berpikir kritis. Ya, kalau Mungkin di internal Pak, itu sudah masuk di laporan mengajar yang biasa dikumpul tiap akhir semester, atau ada yang mengumpul juga di tengah semester, itu sudah masuk di sana semua untuk dosen tetap. Nah, kalau dosen luar memang biasanya kan dari bagian keuangan meminta administrasi, presensi, jurnal mengajar, dan pasti ya nomor rekening yang bersangkutan. Nah, itu aja sih sebenarnya, presensi, jurnal, dan identitas dan nomor rekening. ya Nah, itu Mbak Getty sebenarnya punya, udah. Jadi misalnya yang critical thinking itu juga ya udah dikasih gitu, dan oke sih. Ya, memang ya itu turun jalan di pertamanya kan karena tidak terbiasa ya, iya. sehingga tidak dilakukan. Nah, yang kedua memang untuk MDU kan tidak masuk ke admin fakultas atau prodi Pak, karena dia punya room kan, room 02 ya. Kalau yang prodi kan di room 01 ya, Pak Win lebih tahu lah dari saya. Ya, room 02 yang kalau kita kasih satu kunci ke satu orang kan dia bisa masuk ke dalam ruangan itu dan bisa salah klik, nah itu bisa heboh satu universitas. Sehingga kami tetap pegang aja kunci 02 dan sudah diberikan untuk mekanisme klaim. Jadi sudah dibagi Mbak Dian mestinya itu ke prodi-prodi yang hadir waktu itu sosialisasi, itu ada alurnya. Nanti kalau mahasiswa sudah masuk di siasat, baru Mas Eko memberikan memberikan akses ke admin prodi untuk mengambil data, sehingga prodi bisa mengklaim mata kuliah yang dibuka di bawah prodi untuk untuk keuangannya dan administrasi lain-lain. Ya, itu yang kami perbaiki karena evaluasi kemarin ya Pak Iwan ya. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu kondisi saat ini Pak Wiwin. Jadi ya memang belum semantap mata kuliah yang dibuka di prodi. Dan ini mulai tahun akademik ini memang kita memberikan kepada prodi lebih banyak akses, namun tadi karena dia di room 02, jadi ada bagian yang memang harus diatur oleh P3I. Nah, tapi hanya sekedar menginput saja. Kalau sudah diinput, mahasiswa sudah masuk, maka informasi-informasi itu akan kembali ke prodi juga. Nah, ini yang barangkali ya admin prodinya yang belum paham yang bagian ini. Ya, itu dari saya Pak Iwan. Baik, terima kasih Bu Herti. Mungkin Pak Wiwin ada tanggapan atau informasi tambahan yang mungkin kami belum tahu. Terima kasih Pak PR1 sama Bu Herti. Jadi memang ini memang muncul ketika kami rapat di fakultas, lalu dari Kaprodi menyampaikan bahwa beberapa keluhan ya tadi yang sudah disampaikan sebenarnya terkait dengan, mungkin sudah disampaikan waktu ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa permasalahan ketika kami menjadi host ya, termasuk kalau yang bisa kami tangkap itu adalah termasuk dalam proses administrasi ya tadi yang sudah disampaikan, lalu dalam pengurusan kelas ya. Jadi bagaimana pengaturan kelas ketika ada permintaan tambahan kelas, nah itu prosedurnya mungkin perlu dipastikan ya, karena kan akhirnya kan mereka dari prodi-prodi ini menghubungi, atau dosen-dosen wali ini menghubungi Kaprodi untuk juga mengatur itu. Nah, sedangkan kami sendiri sebenarnya setiap
penjadwalan itu sudah stres dengan mengatur di kami di FTI ya di fakultas. Nah, sehingga ini juga jadi beban tersendiri akhirnya ngumpul-ngumpul, maka ya akhirnya jadilah mungkin kurang lebih teman-teman ya waduh capek ya Pak ini nambah kerjaan gitu kan dan lain sebagainya, sehingga tadi yang sudah disampaikan ya gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memang keterbatasan pengajar juga ya, dari kami harus menyiapkan pengajar DKV ini terbatas, bahkan dosen dari luar pun kami juga terbatas. Nah, sedangkan ada beberapa mata kuliah yang memang secara secara rutin harus kita selenggarakan. Dengan pembukaan kelas itu pun sebenarnya kita juga kesulitan. Nah, ini kan ditambah lagi dengan penyelenggaraan mata kuliah universitas ini. Nah, nanti gini saya coba sampaikan dulu. Saya coba bantu gelembuk mereka gitu. Karena ini kan numpuk-numpuk ya kerjaan kita. Jadi kalau di kafe ini jelas dari sisi SDM memang sangat terbatas. Bagian kan studi. Lalu yang kedua juga ini PEPA ini yang dua ini Pak Iwan yang kita mungkin kita koordinasi dengan LPM juga harus kita selesaikan. Juga nanti terkait dengan penyelenggaraan kelas di MKU gitu ya. Ini sudah saya catat, artinya yang disiapkan adalah totalnya ada 10 ya, Bu ya. 10 nanti bisa kombinasi 64 atau 55 yaitu layout desain dan desain grafis ya, kurang lebih itu ya. Layout desain dasar fotografi. Oh, dasar fotografi jauh sekali. Ya, nanti kalau mau tambah satu lagi boleh Pak. Dasar fotografi. Ya, nanti saya bantu gembok Bapak Ibu. Jadi saya coba nanti bicara dengan Kalprodi, mungkin suasananya sudah ini, artinya beberapa hal mekanisme sudah diluruskan lah, artinya kita paling nggak sudah menemukan permasalahan yang lalu solusinya sudah ada, masalah administrasi juga oke, lalu juga masalah admin kelas tadi ya dan sebagainya. Nanti saya coba sampaikan nanti ya minggu ini ya Bu ya berarti. Atau kapan paling lambat ini? Tanggal 11 Pak. Oh ya. Tanggal 11 kita terima jadwal-jadwalnya. Karena ada jadwal tertentu kan yang dibuka, misalnya untuk kelompok seni ada jadwalnya sendiri. Itu Mbak Irma sudah tahu, tetapi kami juga punya kami juga memberi kelonggaran. Kalau 80% sudah sesuai jadwal, sisanya masih kan namanya juga dosen luar ya, atau kita juga ada yang tidak tepat di situ, bisa sedikit berbeda dari jadwal semula. Tapi katanya biasanya sore-sore gitu. Oh ya. Ya, yang penting 80% sudah sesuai jadwal yang diberikan. Jelas ya. Rabu ya. Oke, nanti besok coba saya tak telepon ke ini teman-teman dari DKV, kira-kira nanti mereka punya syarat apa gitu misalnya. Dulu Pak, setahun yang lalu memang memintanya sore-sore. Jadi jadwal ya. untuk layout desain dan dasar fotografi itu Senin jam 16.18, Jumat 14.16, dan Jumat 16.18. Oke, 16-18 ya, Senin, Jumat sama apa Bu? Jumat ada dua sesi, 14-16, 16-18. 14-16 ya. Iya, katanya kalau ada yang paralel juga kan kita antisipasi gitu. Oke. Ya. Dan sore-sore karena mungkin banyak praktisi yang diajak gitu. Oh ya, oke. Nanti coba saya sampaikan ya Bu. Saya coba bicara pelan-pelan, ini hanya harus pelan-pelan saja ini. Ya. Terus satu lagi Pak Dekan, kemarin kan memang salah satu hal lain yang disampaikan ya, ini saya jadi teringat karena banyak yang praktisi. Kemarin ini kan masih online ya Pak ya, dan mereka jadi lebih leluasa begitu. Nah sekarang kalau luring bagaimana? Nah, memang kemarin saya sampaikan juga ke Bu Irma dan Pak Ari ya kemarin yang ketemu kita itu. Ya namanya orang dosen luar yang praktisi, ya kita pasti harus agak fleksibel dalam hal ini. Nah, kemarin ada beberapa kemungkinan ya. Saya tidak memberikan langsung solusinya karena belum tentu pas juga, tapi
beberapa kemungkinan adalah memang struktur perkuliahannya yang agak diubah, Pak Dekan. Misalnya ketemunya itu dibatasi, gitu. Tapi lebih banyak dilepas untuk project, misalnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang praktisi itu tidak perlu membayangkan bahwa oh sekarang saya harus setiap minggu datang ke UKSW begitu ya. Tapi mungkin bisa diatur, bahkan barangkali bisa juga misalnya kalau sesi pertama atau beberapa sesi pertama begitu dikawal oleh teman-teman di FTI, kemudian nanti yang berupa proyek-proyek begitu. Oke, untuk proyek ini mahasiswa akan dibimbing oleh Pak X yang adalah praktisi gitu misalnya, dan itu dilakukan secara mungkin jarak jauh atau bagaimana gitu ya. Model-model seperti itu monggo diekspor, karena ya saya rasa kita harus memberi ruang juga. Kemungkinan kita nggak bisa strict 100% gitu ya, meskipun kita sepakat bahwa kita akan luring semester depan. Tapi kalau memang itu menjadi kendala ya teman-teman di prodi yang sehingga lebih bisa membayangkan kalau mau diego itu gimana. Monggo silahkan memasukkan entah itu supaya paling tidak kami juga jadi ngerti, sehingga kalau ada pertanyaan itu bisa bantu jawab gitu kan. Kalau enggak kan ya kami terus jadi enggak bisa menjawab, enggak bisa ikut mendukung gitu kan, enggak bisa ikut membelani gitu kalau misalnya ada pertanyaan banyak. Jadi kalau itu dijelaskan ke kami, Bu Helti terutama yang orang kependidikan, kalau saya mungkin nanti ngegongnya aja gitu, kami bisa ikut membantu membackup lah teman-teman kalau memang situasinya. Jadi itu hal lain yang kemarin juga ditanyakan oleh Bu Irma dan Pak Ari ya. Teman-teman yang praktisi yang ada di luar kota apalagi, ya kalau tiap minggu harus datang ke kampus ya jelas pasti tidak mau, dan mungkin bahkan tidak cuma tidak mau tapi tidak bisa ya, secara ini mereka punya kesibukan sendiri kan. Jadi itu hal lain yang mungkin bisa diinikan, kita mungkin bisa rada fleksibel di situ gitu. Mungkin itu tambahan mumpung saya keingetan. Ya, baik. Jadi nanti saya diskusikan. Jadi ini kan ada beberapa ini ya yang bisa kita sampaikan ya nanti ke teman-teman di kafe, bahwa fleksibilitas ya karena kemarin juga masalah jadwal juga waktu itu memang jadi isu juga. Karena kalau kita mau, apalagi sudah luring itu sudah kayaknya sudah pusing juga, harus mengaturnya seperti apa, lalu bicara dengan dosen luar terutama yang dari praktisi. Jadi kalau ada skema-skema yang sedikit lebih fleksibel ya artinya kita bisa main team teaching atau bagaimana ya nanti kita bisa atur sehingga nanti tidak membebani dosen yang kita internal, tetapi juga yang eksternal juga masih bisa terfasilitasi dengan baik. Baik Pak, nanti saya coba komunikasikan dengan teman-teman ya, saya coba bicara pelan-pelan, nanti saya coba kontak mereka, lalu kira-kira bisanya seperti apa dan sebagainya. Nanti kalau memang harus kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan mereka ya nanti saya sampaikan ke Pak Iwan sama Bu Helti nanti. Ya, begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Bu Helti ada tambahan lagi? Ya, berarti kami menunggu berita gembiranya aja, Pak. Amin, Bu. Sama itu ya mungkin ya Bu Helti ya, yang tentang input jadwal ya, perkembangannya bagaimana? Oh iya, untuk input jadwal sampai tadi sudah ada berapa, kalau nggak salah 9 mata kuliah yang sudah diinput, kalau nggak salah ya, kalau saya salah nanti besok saya koreksi lagi. Sudah mulai menginput, jadi
dosen-dosen memberikan jadwal ke Mas Evan yang input. Jadi ke bagian Simandro juga sudah oke kan untuk kita input dulu. Nanti setelah itu kalau sudah baru dibuka untuk apa? Kalau MDU ini sudah selesai diinput baru dibuka untuk prodi-prodi. Jadi begitu Pak kebijakannya. Jadi kalau MDU belum selesai nanti prodi-prodi belum bisa menginput apa jadwal-jadwal prodi juga. Nah, satu lagi ini ada titipan dari tim pemeriksa kurikulum, Pak minta tolong yang apa sistem komputer dan PTIK minta tolong Sistem komputer, sistem informasi, Bu. Sistem komputer sorry. itu punyanya Oh. Elektro dan sudah tidak ada lagi, Bu. Iya, sorry. PTIK. Kalau yang diploma belum Pak ya? Dan diplomanya ada? Belum aja. Oh ya, berarti tinggal PTIK saja. Sistem komputer punya Elektro, iya. Dan itu sudah ganti nama. Sudah ganti nama. Jadi teknik komputer, Bu. Jadi itu kalau misalnya masih ada di list, dihapus aja, Bu. Oh iya. Sudah tutup. Teknik komputer, ya. Mahasiswanya ada 16, Pak. Ya, berarti tinggal PTIK aja, Pak. Nyuntulung kurikulumnya belum ada di kami, sehingga kami belum bisa mengagihkan semester 1 ini mahasiswanya ngambil apa. Takutnya malah sama sistem ditutup, nggak bisa ngambil apa-apa. Karena belum ada informasi. Kalau yang lain sudah ada, kecuali yang diploma. Nah, diploma ini mungkin kita bisa atur secara manual di belakang layar gitu, Pak. Lebih mudah gitu. Mahasiswanya juga nggak terlalu banyak. Sama yang baru. Yang baru apa namanya? Bisnis digital ya. Bisnis digital ya. Iya, itu kan masih baru ya. Tapi peminatnya lumayan ya Pak, sudah 20-an lebih. Ya, sudah nutup lah. Ya, anak bungsu berarti memang belum. Barusan lahir satu lagi Bu Helti. Ya? Liberal Arts sudah di ACC juga. Iya, berarti itu satu lagi ya. Tapi SK-nya belum keluar. Iya. Tambah satu lagi. Kalau sudah dibuka berarti kan memang kami akan kirimkan Google Form aja dulu sementara. Jadi meskipun SK kurikulumnya belum ada, tapi kalau sudah mengisi Google Form itu yang bisa lebih cepat untuk kami olah dan membukakan kan diatur dengan rumus-rumus segala rupa itu, nah supaya bisa masuk di situ untuk dijumlahkan sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang dimaksud. Itu dari kami Pak Iwan. Ini nebeng juga omong-omong soal bisnis digital, yang pemindahan dosen belum ada data lagi ya Pak Dekan ya? Kemarin tuh sudah sih Pak, cuman belum saya ketemu departemen, kalau saya tinggal ngomong sih kalau mereka sudah oke sih pada bisnisnya. Kan ini kan yang justru Pak Penidas ini kan justru itu aneh tapi nyata itu Pak. Ya, itu. Karena operatornya kayaknya melihat yang di depan kok enggak melihat dalam. Iya. Karena di luar itu memang 6. Ya. Jadi dipindah padahal dalamnya cuma 5. Iya. Nah, ini kan kemarin kan sempat kita bahas karena kan Pak Penidas itu kan asumsinya nggak pindah, sehingga waktu Bu Evi mau memasukkan SDM dosen untuk ke D4-nya, karena kan yang kemarin D4 ini kan kita berproses, harapannya ya Agustus September ini bisa disubmit. Nah, ketika rapat itu saya bilang, Pak Penidas jelas nggak mungkin. Saya bilang waktu kita habis ketemu itu loh, saya dengan yakin dan percaya diri ya bilang enggak, itu nggak mungkin karena jumlah dosennya di situ nggak memungkinkan. Nah, Bu Evi sudah oke ya Pak, saya tulis ya, iya. Ternyata ya itu. Waduh, terus gimana? Nah, akhirnya kemarin agak terpending gitu. Tapi ini nanti saya Pak, saya proses nanti hari Jumat nanti kali bersurat lah. Ya. Jumat nanti bersurat untuk bisa dibahas nanti di pimpinan hari Senin atau apa. Ya, yang Pak Teguh sama Pak Rocky malah kok nggak tahu kok belum. Nah, ini Pak Teguh, Pak Rocky, Pak Penidas. Nah, Penidasnya malah masuk yang masuk. Nah, ini gantinya ya siapa ini? Pak dari PTIK mungkin yang kita ambil kemarin ya. Pak Melki toh kalau nggak salah. Pak Melki, ya, Pak Melki atau Pak Rizal. Terus satunya lagi nanti kalau dari TI kayaknya sudah rasionya sudah hancur-hancuran kita pakai itu. Mungkin SI ya. SI ya nanti saya tanya ke Kaprodinya dulu. Ini juga baru nyusun untuk borang akreditasinya di SI. Mungkin mereka juga sudah berhitung.
Ya baik Pak, nanti dalam minggu ini saya Oke, sampaikan. Nanti yang ini berarti kami Rebu ya Bu, ke Bu Helmi ya, untuk Iya, informasinya. Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Oke. Oke, mungkin itu ada lagi Bu Helti? Sampai saat ini itu dulu cukup. Nanti kalau ada lain-lain kami kabari lagi. Ya, kontak-kontak lagi nanti. Oke, begitu. Matur nuwun sangat Pak Dekan sudah berkenan untuk rawuh malam-malam ini. Luar biasa. Biasa. Saya yang minta kemarin masanya. Untung malam Pak, kalau nggak kekejar tadi ini juga barusan. Ya, terima kasih Saya tadinya banyak Pak waktu Win. ada jam 8:30, waduh lah ini saya nggak enak sama Bu Helti. Ternyata Bu Helti kalau sama mahasiswanya malah lebih malam lagi. Jadi, Iya, itu biasa Pak. Oh iya. Oke. Ya, Oke, begitu. Terima kasih Terima banyak kasih sekali Bapak. Bapak Ibu. Selamat Iya, beristirahat. Selamat Sampai malam, ketemu selamat lagi. istirahat. Jenengan kontur kapan Pak? Kamis? Kami Rebu sudah pulang Pak, cuman Rebu sore, jadi Kamis baru ke kantor. Tuh sudah tunggu oleh-oleh Pak. Iya. Tadi sudah horas. Jadi pengabdian masyarakat. Oke. Ya, selamat malam Ya, Bapak-bapak. terima kasih. Selamat malam. Ya, Saya saya tutup ya. Ya, terima kasih Bu. Ya.